Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih melanjutkan babak semifinal matchday kedua turnamen chess.com Global Championship 2022. Di matchday kedua sudah ada hasil yang jelas kawan, di mana Nihal Sarin ini berhasil lolos ke final, nanti akan berjumpa dengan Wesley So. Setelah Nihal Sarin ini mengalahkan Anish Giri dalam permainan Armageddon kawan saat pegang putih. Jika dalam permainan normalnya mereka saling mengalahkan dan dua kali remis dan akhirnya ditentukan lewat Armageddon, sedangkan partainya Hikaru Nakamura di roasting oleh Wesley So di matchday kedua. Game kelima remis, game keenam remis, baru di game ketujuh ada hasil yang jelas. Wesley So menang saat pegang hitam kawan, dan gantian juga saat pegang putih di game ke-8. Wesley So kembali menang kawan, dan skor akhirnya adalah 5-3 untuk Wesley So. Kita tunggu saja partainya Wesley So versus Nihal Sarin nanti malam kawan di partai final. Tapi terlebih dahulu saya sajikan permainannya. Wesley So menghadapi Nakamura. Saya pilih game ke-7 kawan. Kalau game ke-8 ini agak panjang, sekitar 91 langkah. Walaupun di game 8 ini juga sangat bagus permainan Wesley So kawan. Nakamura dipaksa menyerahkan menterinya pada permainan endgame. Tapi karena game 8 ini langkahnya cukup panjang, jadi saya pilih yang agak lebih pendek sedikit kawan. Walaupun terbilang cukup panjang juga, game ke-7 ini berakhir di langkah di atas 70-an kawan. Oke, langsung ke atas papan. Nakamura mengawali dengan pembukaan pion E4, dibalas juga pembukaan pion raja pion E5, kuda F3, kuda C6. Dan di sini Nakamura tidak bermain dengan Italia atau bahkan Ruy Lopez kawan. Di sini Nakamura membutuhkan kepastian untuk menang kawan. Dia bermain dengan langkah kuda C3, bermain dengan 4 kuda di atas papan sekarang kawan. Barulah sekarang Nakamura mengembangkan gajah B5. Kita temui permainan 4 kuda variasi Spanyol. Memang terlihat diagramnya mirip dalam pembukaan Ruy Lopez Berlin Defense, cuma bedanya kuda putih sudah berkembang ke petak C3. Setiap urutan yang berbeda akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda juga kawan. Dan di sini Wesley So menantang pertukaran kuda. Kuda D4 ingin serang gajah terang kawan. Gajah dipilih untuk ditarik ke petak C4. Tetap menyimpan gajah kawan. Kalau stok fisik menyarankan pertukaran kuda kawan. Kuda pukul kuda diambil balik oleh pion. Di sini memang terlihat pion kalian bisa jatuh di langkah berikutnya. Tapi kalian juga bisa saling balas E5. Pion ambil kuda F6, dan di sini ya menteri akan ambil pion ini kawan. Dan kalian juga bisa ambil pion ini. Masih cukup seimbang. Tapi di sini Nakamura memilih jalur yang lain untuk menyelamatkan gajahnya terlebih dahulu ke C4. Bagaimana kalau mengambil pion gratis ini? Menteri hitam E7, jawaban hitam. Terus mungkin kalian backup dengan pion F4. Maka kuda akan ambil gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh kuda, memberikan ancaman skak garbuan kawan. Di sini pastinya pion D6 usir kuda. Setelah kuda mundur ke F3, dan kalian bisa ambil pion ini. Itulah kawan beberapa langkah yang bisa terjadi jika tadi kuda putih langsung ambil pion E5. Kalau sedikit dilanjutkan kawan, raja ke F2, kuda G4 skak, raja G3, dan di sini mungkin menteri akan mundur ke petak G6. Kalian kejar menteri dengan kuda. Menteri bergeser, pion H3 bisa kalian mainkan. Cukup ribet juga kawan. Dalam posisi ini memang ada ancaman beberapa dari putih. Hitam masih dalam posisi sedikit unggul menurut Stockfish. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi memilih gajah C4, dan di sini gajah C5 untuk membackup kudanya kawan. Dan barulah sekarang kuda ambil pion E5 oleh Nakamura, berani ambil. Menteri E7, kuda kembali ke F3. Tidak coba di backup kawan, karena berbahaya. Diagonal ini juga bikin merepotkan gajah. Jika seperti langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi, banyak sekali perwira hitam yang sudah mulai aktif. Pion D5 terlebih dahulu tantang Wesley So kawan, dan tantangan ini diterima. Kuda ambil pion D5, menteri ambil pion E4 skak. Lagi-lagi kawan, kalau kalian membuat langkah yang keliru pada posisi ini juga bikin repot. Kalian sekarang tidak bisa mendorong pion karena posisi raja kalian dalam posisi kena pin, jadi hitam akan mendapatkan gajah.
Kalau sekarang gajah ambil pion ini ya juga bikin repot kawan. Tetap nanti akan dihantam oleh kuda, dipukul balik oleh kuda, menteri akan ambil pion ini sama saja. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi di sini kuda putih ambil pion D5 terlebih dahulu, ancam menteri kawan, dan juga skak garbuan terhadap benteng. Menteri ambil pion E4 skak, berbalik ancam kuda kawan. Kuda mundur ke E3 sekaligus blokade. Gajah berkembang ke G4, pressure kuda F3 dengan dukungan menteri serta kudanya kawan. 3 kali tekanan diterima oleh kuda F3. Di sini Nakamura mencoba membackup dengan gajah E2. Sampai langkah ke-10 ini kawan, para perwira putih ini sangat pasif untuk menjaga rajanya. Sedangkan para perwira hitam ini coba lihat, sudah berada pada posisi yang menekan. Rajanya pun juga dalam posisi yang sudah siap rokade pendek ataupun panjang. Di sini Wesleso mempunyai banyak pilihan kawan. Apakah gajah pukul kuda F3 terlebih dahulu, ataupun kuda pukul kuda F3 terlebih dahulu, atau sikat gajah E2 terlebih dahulu. Mana yang terbaik bagi hitam kawan? Atau kalian memilih rokade? Kalau rokade ya akan didahului oleh putih, nanti sikat kuda yang ada di petak D4 ini. Jika gajah pukul gajah ya dipukul balik oleh kuda putih nanti kawan. Hitam akan rugi. Langkah terbaik dipilih oleh Wesleso untuk sikat gajah terang E2. Diambil balik oleh menteri, barulah rokade panjang dipilih oleh Wesleso. Pion D3 terlebih dahulu kawan untuk usir menteri, juga memberikan ruang bagi gajahnya berkembang. Menteri mundur ke petak E7, gajah D2, dan di sini benteng H ke E8. Akhirnya Nakamura juga mengikuti rokade panjang. Wesleso melanjutkan mengaktifkan kuda ke D5 menantang pertukaran kuda. Tentu saja kalau diterima menterinya tewas kawan, tewas secara mengenaskan gratis. Oleh karena itu benteng H ke E1 terlebih dahulu, menteri bergeser ke D7. Untuk mengepin kuda E3 ini kawan, tidak akan berani kuda pukul kuda, dijawab dengan menteri mundur ke F1, persiapan untuk bertempur kawan. Gajah mundur ke H5 terlebih dahulu, raja bergeser ke B1, pion F6. Untuk kontrol petak penting ini kawan, petak G5, petak E5 dari ancaman manuver, ataupun juga gajah ini dipersiapkan untuk berada di diagonal ini nanti ke depan. Pion H3, pion B6 memberikan ruang bagi raja kawan. Pion G4, gajah F7, kuda bergerak ke F5. Lanjut, Nakamura menantang pertukaran benteng kawan. Terlebih dahulu kuda B4, langkah yang bagus dari Wesleso. Walaupun terlihat parameter ini sedikit naik bagi putih kawan, naik ke atas. Tapi coba lihat posisi kuda ini kawan, cukup mengganggu pertahanan raja kawan, mengincar pion-pion ini. Oleh karena itu disikat Nakamura. Seumpama kalian usir dengan pion A3, maka kuda ini kemungkinan akan dikorbankan kawan. Dan jika diambil oleh raja, maka menteri bersiap untuk menempati petak D5 dengan dukungan gajah kawan. Tapi terlebih dahulu pion G6, kuda mundur ke G3 agar lajur E ini tetap terbuka, tidak pindah ke petak E3 tadi kawan. Barulah menteri bergerak ke petak D5. Ancam kuda F3 juga persiapan memberikan ancaman yang serius, didukung gajahnya nanti bergerak incar pion B2. Seumpama kuda ini dipertahankan kawan, kalau Stockfish menyarankan benteng pukul benteng terlebih dahulu. Seumpama kuda ini dipertahankan, ditarik mundur, bahayanya seperti ini. Raja mundur, gajah D4 memberikan ancaman kawan, gajah C3, gajah pukul gajah, dan sulit kalian pertahankan lagi kawan. 3 langkah berikutnya skakmat. Oleh karena itu Nakamura menyerahkan gajahnya, dan kita sekarang memiliki permainan sepasang kuda melawan sepasang gajah plus sepasang benteng plus menteri. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Memang akhir-akhir ini kita lihat Nakamura ini sangat sayang pada kuda-kudanya kawan. Tapi apakah pada posisi ini nanti Nakamura bisa berhasil menghadapi gajah yang serangannya bisa dari jarak jauh kawan? Dan di sini Nakamura melanjutkan pertukaran benteng, diambil balik oleh benteng hitam. Pion A3, gajah mundur ke F8. Persiapan sikat pion ini nanti mungkin didahului menteri bergerak ke lajur B kawan. Pressure pion B2 bisa jadi. Kuda mundur ke D2 mencoba membackup pertahanan, dan pion H5 tantang Wesleso. Benteng ke E1 tantang Nakamura, ditolak benteng D8. Di sini kuda ke E4.
Dan Wesleso melanjutkan, raja bergeser menghindari diagonal terang terbuka kawan. Kuda mundur ke C3, lanjut Nakamura. Tidak lagi menteri bisa bergerak ke sini kawan, sudah dikontrol oleh kuda. Gajah E6, lanjut Wesleso, sikat kuda dan memenangkan satu pion. Kuda dipertahankan ke petak D4, menawarkan pertukaran kawan, ditolak, gajah ditarik mundur ke petak F7. Benteng naik ke petak E4, gajah G6, benteng F4, barulah pion H pukul pion G4. Tidak langsung diambil balik kawan dengan pion ataupun dengan benteng, memilih menteri G2, memberikan dukungan bagi kuda skak garbuan terhadap benteng kawan. Di backup dengan gajah mundur ke E8, backup petak C6, di sini barulah pion H pukul pion G4. Gajah D6 serang benteng, benteng bergeser lagi ke petak E4, gajah bergerak ke petak E5. Langkah yang bagus, pressure kuda D4, kuda C mundur ke E2, backup saudaranya kawan, dan sekarang pion G5 menghentikan laju pion. Kuda mundur ke F3, ancam gajah, gajah dipertahankan mundur ke D6, dan kuda E bergerak ke petak D4. Bagusnya kuda F ini kembali ke petak D4 kawan, tapi Nakamura memilih kuda E bergerak ke D4. Gajah F7 mengaktifkan kembali di diagonal ini kawan, karena diagonal ini juga tertutup, tidak bisa kuda sekarang lompat ke petak ini. Dijawab dengan langkah kuda ke F5, serang gajah gelap. Gajah ke C5. Sekarang kuda mundur ke E3 dan gajah G6 serang benteng. Masih sulit kedua pemain mencari posisi yang bagus kawan. Saling serang benteng, saling serang gajah pada posisi ini. Benteng C4 dan gajah F7 kembali serang benteng. Di posisi ini Nakamura tidak mengulangi langkahnya kawan. Kemungkinan ya gajah akan kembali. Di sini Nakamura memilih untuk melakukan pertukaran kualitas perwira. Kembali ke petak E4 menghasilkan game remis kawan. Nakamura tidak mau mencoba improvisasi. Diambil balik oleh pion B, kuda ke D2. Mencoba menghentikan laju pion kawan, dan gajah D5. Serang menteri atau menantang pertukaran. Ditolak, menteri ke H3, gajah ke E6. Incar pion agar kuda tidak leluasa bergerak. Tidak coba di backup kawan, nanti posisi kuda juga lemah. Di sini memilih dengan menteri ke petak F3, mencoba incar pion di sini kawan. Menteri D4 pertahankan pion dan pion B3, lanjut Nakamura. Yang lebih kuat sih kuda bergerak ke petak C4 kawan, kuda D ini. Tapi memilih dengan pion B3, di sini gajah mundur ke petak C8. Mencoba Viacento untuk mempertahankan posisi rajanya mungkin. Barulah sekarang kuda D ke C4, gajah B7 serang menteri kawan. Menteri bergeser ke H3 kembali dan menteri hitam F4. Mencoba incar pion F2 ini. Tidak coba di backup kawan, apakah mencoba mundur ke D1 ataupun ke petak yang lain, ataupun membackupnya dengan menteri mundur ke petak F1 kawan. Memilih dengan langkah kuda ke A5 serang gajah. Agar hitam tidak mempunyai rudal jarak jauh, tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Langkah terbaiknya menteri ke petak H7, tapi kuda A5 serang gajah. Sudah terlambat, di sini tidak diambil kawan pion F2, tapi memilih dengan langkah menteri F3. Langkah terbaik menantang pertukaran menteri. Menteri ke H7 sudah terlambat kawan, karena menteri ke petak H1 skak, dan pertukaran menteri sudah tak terhindarkan lagi, dan putih sudah gagal mengincar gajah ini kawan. Coba kita mundur sejenak beberapa langkah sebelumnya saat ada tantangan pertukaran menteri, seumpama menteri ini ke petak F1 kawan. Ya, pertukaran menteri sangat sulit kawan dihindarkan. Bisa dengan ke H1, tapi Stockfish tidak menyukai itu karena kuda akan pukul gajah, menteri pukul menteri, diambil balik oleh kuda kawan, dan raja ambil kuda, tidak disukai oleh Stockfish. Memang terlihat pada posisi ini hitam masih unggul kualitas perwira. Ya, terlihat posisi pion ini kurang bagus strukturnya kawan, menghadapi mayoritas 4 pion putih ini. Kalau tidak hati-hati juga bisa bermain remis, tapi sangat sulit untuk menghadapi endgame benteng versus kuda. Tetap hitam dalam posisi unggul. Kalau Stockfish tadi menyarankan seperti ini kawan, benteng ini digeser untuk memberikan ancaman di sini. Menteri bergeser, kalau nanti ada serangan di sini kawan, akan ditutup oleh kuda, dan di sini
menteri bisa bergerak ke peta H1 sekarang, baru bergerak ke sini kawan. Oke, kembali ke langkah sinyal tadi. Jadi Nakamura memilih ke sini, Wesley So melanjutkan pertukaran menteri kawan, dan diambil balik oleh Gajah. Raja bergeser ke C1, Gajah mundur ke peta F3, memberikan tekanan pion ataupun menghentikan laju pion kawan. Dan di sini kuda A kembali ke C4, benteng D4 memberikan backup Gajah hantam pion G4, kuda D2. Tidak terburu-buru kawan ancam atau ambil pion ini dengan Gajah, tapi benteng F4 pertahankan Gajah terlebih dahulu. Pion B4 tantang Nakamura diterima. Dan coba lihat kawan, kontrol waktu Nakamura ini yang biasanya bermain cukup cepat, tapi sekarang dia juga dalam masalah kontrol waktu. Barulah sekarang Gajah ambil pion G4 dan mencoba ambil pion ini di langkah berikutnya kawan. Kuda E4 pertahankan pion. Pion F5, kuda ambil pion G5, benteng ambil pion F2. Di sini kuda ke D5 dan pion mulai didorong maju untuk membatasi pergerakan raja kalau naik kawan, dan raja sudah tidak bisa naik lagi. Kuda E4 ancam benteng, benteng F1 skak. Raja ke D2 dan di sini tidak lagi kawan pion didorong karena fungsinya untuk membatasi ruang gerak raja ataupun kuda tidak bisa kembali, dan dijawab dengan pion C6 oleh Wesley So. Kuda ke F6 ancam Gajah, benteng G1 pertahankan Gajah. Di sini pion C4 menghadang pergerakan pion hitam. Benteng G2 skak, raja memilih ke peta C3. Bagaimana sekarang kalau pion ini didorong? Sama saja, nanti kawan masih bisa dikejar. Oleh karena itu, Wesley So memilih dengan Gajah F5, mencoba eliminasi salah satu kuda agar perwira putih ini juga semakin sedikit, semakin sederhana. Raja bergerak ke peta D4, tapi juga tidak terburu-buru kawan, memilih dengan langkah benteng E2. Mencoba membatasi ruang gerak raja agar kalau pion ini didorong aman kawan. Peta E3 ini, di sini kawan kuda ke G5 menghadang pergerakan pion, dan di sini raja hitam juga mulai bergerak ke C7. Kuda ke H5 incar pion, benteng G2 ancam kuda, kuda ke F3, Gajah G4 tusuk dua kuda kawan. Di sini kuda ambil pion F4 ancam benteng, benteng F2. Kuda ke E5 ancam Gajah, benteng ambil kuda skak. Raja ke E3 dan Gajah ini tetap tewas di langkah berikutnya kawan, memilih menyelamatkan benteng ke F1, kuda sikat Gajah G4. Benteng B1 incar pion. Di sini raja ke D4, benteng ambil pion B4, lanjut Wesley So. Sudah dalam posisi yang tidak mungkin remis ataupun menang kawan, tapi Nakamura belum mau menyerah. Raja ke C3, benteng ke B1 tetap membatasi raja agar tidak bergeser ke lajur B. Pion A-nya bisa langsung didorong, ya dua petak langsung kawan, dan seterusnya bisa promosi. Raja ke C2 dan benteng B8. Kuda F2 dan pion ini mulai didorong kawan, membuat Nakamura menyerah di langkah ke-74. Cukup panjang kawan, 2 game terakhir dari kedua pemain ini. Game ke-7 berakhir di langkah ke-74 ini, dan game ke-8 berakhir di atas langkah ke-90. Kalau tidak salah 91-92 permainan berakhir pada game 8. Itulah kawan, kemenangan Wesley So akhirnya didapat pada game ke-7 atas Hikaru Nakamura, dan game ke-8 juga menang kembali, mengantarkan Wesley So menuju final nanti akan berhadapan dengan Nihal Sarin. Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi kawan komposisi seperti ini, dan saya rasa juga kalian pasti akan tetap ngeyel karena masih mempunyai kuda, tapi sudah tidak mungkin lagi kawan mengejar pion ini nanti. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.